Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor. Oke, tanpa banyak bercaca marica hehehe lagi, langsung saja kita ke ceritanya dengan judul Hilang. Kisah yang berasal dari desa terpencil soal hilangnya seorang pemuda. Tweet ini ditulis oleh @payunghitam. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan bisa mampir dulu dan di follow. Oke, kalau sudah, so let's the hunts begin. Akhirnya cerita sudah selesai aku rangkap dari temanku dulu. Dulu masih kuliah dia sempat cerita juga, tapi karena sudah berapa tahun yang lalu, aku jadi lupa keseluruhan ceritanya. Jadi menurut aku ceritanya menarik. Aku coba telepon sekaligus nanya kabar dan minta diceritain ulang, plus izin share ceritanya ke Twitter dan YouTube. Syukurnya kata temen aku, narsum mengizinkan. Sebenarnya ini prosesnya agak sedikit sulit, karena temen aku ini kebetulan sudah tinggal dan menetap di kota asalnya. Jadi via telepon dialah yang menggali cerita ini ke narasumbernya, yang kebetulan tetangganya sendiri. Karena sekarang dia sudah pindahan guys. Narasumber mengizinkan asal semua nama disamarkan, termasuk nama daerah, karena narsum benar-benar tidak mau orang-orang kembali mengingat kejadian ini soal pribadinya, karena mengandung aib keluarganya. Tapi jikanya ceritanya beliau tidak keberatan, karena beliau berharap dari kisah ini ada pembelajaran yang bisa dipetik bagi banyak orang. Kisah ini bermula di sebuah kota kecil yang berada di dataran tinggi, yang pasti kota ini berada di luar Pulau Jawa. Yang mengalami kisah ini sebut saja namanya Adit, yang terjadinya sudah cukup lama, yaitu di tahun 2004. Saat itu Adit ini tinggal di kota kecil itu. Dia juga baru menikah dan baru punya satu anak. Adit ini dibesarkan di kota itu, tapi sebenarnya keluarganya itu pendatang di kota itu, karena asal keluarga Adit ini dari sebuah desa yang jaraknya sekitar 4 jam dari kota itu. Dan Adit juga lahir di desa itu juga. Kehidupan keluarga Adit di kota itu terbilang cukup sulit secara ekonomi. Mulai dari bapaknya Adit, almarhum Pak Rudin, sejak menetap di kota itu nggak punya pekerjaan tetap karena penyakit yang tidak pernah sembuh. Tapi saat itu di tahun 2004, Pak Rudin sudah lama meninggal. Adit juga saat itu yang sudah menjadi kepala keluarga untuk istri dan satu anaknya, juga tidak punya pekerjaan tetap. Dia cuma pekerja panggilan. Misal ada panggilan benerin genteng, parabola, bahkan gali sumur, Adit baru bekerja dan dapat penghasilan. Itu juga biasanya panggilan yang cuma dari tetangganya saja. Jika tidak ada panggilan, Adit tidak bekerja. Jadi status Adit ini saat itu bisa dikatakan pengangguran. Sebenarnya aset harta semacam lahan kebun dan tanah orang tuanya punya banyak aset itu, tapi berada di desa asalnya. Adit selalu bingung kenapa orang tuanya lebih memilih ninggalin desa dengan banyak aset milik keluarga mereka, dan lebih memilih tinggal di kota yang sulit mendapatkan pekerjaan. Adit sudah berapa kali minta izin dengan ibunya kalau dia mau pindah ke desa asal keluarganya. Yang dipikirkan Adit, daripada tinggal di kota dengan pekerjaan dan penghasilan yang tidak tertentu, lebih baik tinggal di desa itu untuk bertani, karena di sana banyak lahan kebun almarhum Pak Rudin yang bisa dimanfaatkan. Tapi ibunya selalu melarang Adit, bahkan sangat melarang Adit untuk menginjakan kaki di desa itu. Oh iya, saat itu Adit ini belum pernah sekalipun ke desa itu di masa dewasanya. Adit bingung dan selalu nanya ibunya, selalu menjawab kalau keluarganya ada masalah dengan warga di desa sana. Ibunya takut jika Adit ke sana, warga desa punya niatan jahat dengan dia, entah itu diguna-guna atau santet. Adit selalu nanya apa penyebab warga desa memusuhi keluarganya, tapi ibunya selalu menutupi soal itu.
dan hanya menganggap seolah-olah kalau Adit ini masih anak-anak yang belum pantas tahu soal itu. Karena sudah resah dengan kehidupan yang tidak menentu, akhirnya tanpa persetujuan ibunya, Adit membawa istri dan satu anaknya ke desa itu. Yang niat awalnya, Adit ini mau mencari tahu di mana letak lahan kebun Pak Rudin. Dan Adit berencana mau menetap di desa itu dengan menjadi petani di lahan kebun milik keluarganya. Akhirnya Adit sampai di desa itu, yang mana desanya emang benar-benar desa terpencil yang berada di kawasan dataran tinggi pegunungan. Desanya juga masih sangat sepi, karena hanya ada sekitaran 30 rumah yang semua masyarakatnya berprofesi sebagai petani kebun. Di desa itu juga belum ada sekolah dan belum merata akses jalan yang bisa diakses kendaraan. Kenapa bisa begitu? Ya karena menurut narsum yang sedikit menceritakan sejarah desanya, desa itu dulunya yang udah dulu-dulu banget ya, itu hanya perkebunan, bukan desa. Jadi karena petani pemilik kebun di wilayah itu harus memakan waktu seharian untuk menuju ke kebunnya, karena pada mulanya emang sama sekali tidak ada akses jalan kendaraan. Jadi karena itu banyak petani lebih memilih tinggal sementara di rumah kebun. Secara perlahan makin banyak petani yang membangun rumah kebun, yang lambat launnya akhirnya banyak dari mereka lebih memilih untuk tinggal menetap di desa, dan jadilah sebuah desa. Gitulah ya kira-kira sejarah desanya yang diceritakan narsumnya. Soal Adit, akhirnya Adit pertama kalinya nyampe di desa itu. Semua masyarakat di desa sana ramah dan murah senyum jika melihat muka asing di desanya. Karena itu akhirnya Adit pun mudah untuk memulai interaksi yang niatnya mau nanya-nanya soal lahan kebun milik Pak Rudin dan mencari kenalan Pak Rudin di desa itu. Yang dipikirkan Adit, siapa tahu masyarakat bisa ngasih informasi. Tapi saat masyarakat tahu kalau Adit ini anak Pak Rudin, mereka yang tadinya ramah dan murah senyum tiba-tiba menjadi takut dan menghindar dari Adit. Bukan cuma satu, tapi beberapa masyarakat desa semua begitu. Di sini Adit mulai mikir soal yang diceritakan ibunya kalau keluarganya ada masalah dengan warga. Sepertinya benar-benar ada masalah yang serius. Tapi Adit belum nyoba nyari tahu karena tujuan utamanya bukan menyelesaikan masalah keluarganya. Akhirnya Adit ketemu dengan salah satu warga desa yang bernama Pak Hajir, yang ngaku sebagai teman baik Pak Rudin dulu. Akhirnya Adit dan istrinya dibawa ke rumah Pak Hajir, bahkan Hajir mempersilahkan Adit untuk tinggal sementara di rumahnya. Pak Hajir juga ternyata tahu di mana letak lahan kebun milik Pak Rudin, yang niatnya besoknya Adit mau dibawa ke beberapa lahan kebun milik bapaknya. Besoknya Pak Hajir dan Adit mereka berdua pergi ke lahan Pak Rudin, yang jaraknya 1 jam berjalan kaki dari desa itu. Karena akses ke lahan kebun milik Pak Rudin hanya bisa dengan jalan kaki. Saat mereka nyampe ke lahan kebun milik Pak Rudin, ternyata lahannya itu sudah banyak rumput dan tanaman liar yang tinggi-tinggi banget. Karena emang lahannya itu sudah tidak terurus selama berpuluh-puluh tahun sejak ditinggalkan keluarga Adit ini. Tapi ada satu hal yang buat Adit ini heran, karena dia melihat kresek warna merah yang seolah dijadikan bendera penanda yang berada di perbatasan lahan milik Pak Rudin. Ternyata kresek merah itu memang sengaja dibuat warga untuk sebagai penanda pembatas, karena masyarakat desa gak mau menginjakan kakinya di tanah milik Pak Rudin. Kesannya masyarakat desa seolah kayak begitu takut dengan keluarganya. Yang akhirnya Adit ini nanya ke Pak Hajir, kenapa masyarakat desa begitu anti dan takut dengan keluarganya. Awalnya Pak Hajir gak mau menjawab, cuma diam dan mengalihkan ke pembahasan yang lain. Setelah itu mereka pun lanjut lagi melihat lahan lainnya yang masih ada di sekitaran itu. Sambil jalan-jalan melihat-lihat, Pak Hajir jelaskan kalau Pak Rudin dulunya orang terkaya di desa, punya banyak lahan kebun yang semuanya itu luas-luas. Bahkan Pak Rudin sampai membangun musola di desa itu yang dia hibahkan untuk masyarakat desa. Tapi saat itu keadaan musolanya sudah terbengkalai selama berpuluh-puluh tahun, karena masyarakat desa tidak ada yang mau beribadah di musola itu. Adit pun makin penasaran kenapa sebegitu bencinya masyarakat desa dengan keluarganya. Adit pun nanya yang kedua kalinya dengan Pak Hajir. Tapi Pak Hajir hanya menjawab kalau itu hanya masa lalu. Mungkin nanti masyarakat desa juga mulai terbiasa.
Mereka pun sama-sama diam dan melanjutkan jalannya untuk melihat-lihat lahan lainnya milik Pak Rudin. Setelah mereka melihat semua lahan kebun milik Pak Rudin, ternyata semua lahannya diberi penanda dengan warga desa. Adit pun makin kepikiran soal itu. Tapi Adit juga nggak begitu berusaha nyari tahu karena tujuan utama dia hanya mencari tahu di mana lahan milik bapaknya dan mulai memanfaatkan lahan itu dengan bertani. Setelah itu mereka balik ke desa, dan besoknya Adit sendiri pergi ke lahan kebunnya. Karena kata Pak Hajir, untuk sampai ke lahan kebunnya cuma hanya mengikuti jalan setapak saja. Biasanya masyarakat desa juga jalan kaki lewat situ. Karena itu Adit juga percaya diri dan sama sekali gak takut untuk jalan sendiri. Karena emang ada jalan setapak yang tinggal trekking aja selama kurang lebih sejam perjalanan. Akhirnya Adit pun jalan dan pergi sendiri untuk mulai membersihkan lahan kebunnya. Sebenarnya Adit juga sudah nyoba buat nyari bantuan jasa warga di desa itu yang mau membantu dia untuk membuka lahannya. Tapi karena Adit gak bisa bayar langsung, jadinya kesulitan mendapatkan bantuan, ditambah dia juga sudah tercemar karena masa lalu keluarganya di desa itu, yang membuat kebanyakan warga takut dengan apapun yang berhubungan dengan keluarganya Adit ini. Soal itu nanti di akhir aku jelasin ya. Adit mulai berjalan ke lahan kebunnya yang melewati perkebunan warga. Semakin masuk ke wilayah perkebunan pohon-pohon, atau vegetasinya pun semakin padat dan gelap. Setelah sejam berjalan, Adit mulai merasa aneh dengan situasinya. Karena semakin lama dia jalan, suasananya semakin aneh. Karena dia merasa suasananya beda dengan yang kemarin dia lewatin dengan Pak Hajir. Padahal Adit jalan yang hanya ngikutin satu-satunya jalan setapak. Di sini Adit sudah merasa tersesat karena dia ada di situasi yang sama sekali asing. Akhirnya karena takut tersesat lebih lama lagi dan makan waktu lebih banyak lagi, akhirnya Adit ini putar balik, jalan ke arah desa. Setelah jalan balik, Adit benar-benar merasa aneh karena dia ketemu dengan batang pohon tumbang yang nutupin jalan setapaknya. Pohonnya bukan pohon baru tumbang, yang kelihatannya pohon itu sudah lama tumbang dan nutupin jalannya. Pohonnya juga nggak gitu gede banget. Pokoknya masih bisa dilangkah lah, bisa kalau dilewatin. Masalahnya, saat sebelumnya dia lewat, sama sekali dia nggak ketemu pohon tumbang yang nutupin jalan. Padahal jalan itu yang tadi dia lewatin. Karena Adit ini putar balik yang artinya melewati jalan yang beberapa menit yang lalu dia lewatin. Tapi situasinya sudah beda lagi, termasuk pohon itu. Adit udah ngerasa heran tapi gak gitu takut. Karena dia masih ada jalan setapak yang biasa dia laluin warga juga kalau mau ke kebunnya, yang artinya itu masih di tempat yang diakses manusia. Lalu Adit pun terus berjalan ngikutin jalan setapaknya berharap ketemu warga. Tapi setelah terus jalan yang ngikutin jalannya, Adit kaget. Kaget lagi karena mendengar suara air terjun. Dia terus jalan. Ternyata jalan setapak itu memang ngarah ke air terjun. Yang buat Adit heran, ini sama seperti pohon tadi. Karena sebelumnya dia sama sekali nggak ngelihat ada air terjun. Bahkan kemarin pun saat dia jalan dengan Pak Hajir, Adit ini sama sekali nggak ketemu dan lihat ada air terjun. Yang dipikirkan Adit, dia makin jauh tersesatnya. Tapi saat Adit ngelihat air terjunnya, dia benar-benar takjub karena air terjunnya yang memang benar-benar indah banget. Yang dia sendiri nggak nyangka, di balik desa ini ternyata ada air terjun seindah itu. Karena waktu sudah menjelang siang, akhirnya Adit berhenti sejenak di air terjun sekaligus berhenti makan siang sambil menikmati keindahan alam yang persis ada di hadapan dia. Selesai makan, Adit melihat-lihat sungainya yang memang jernih banget. Yang akhirnya Adit ini mutusin buat mandi di sungai itu. Yang akhirnya dia masuk ke sungainya yang hanya sedalam pinggangnya. Saat dia nyelam untuk membasahi kepalanya, di dalam air samar-samar Adit mendengar suara tangisan wanita. Kaget, Adit langsung keluarin kepalanya dari air dan suara itu hilang, yang seolah suara itu berasal dari dalam air. Adit sempat ngerasa mungkin itu cuma perasaannya aja. Akhirnya dia nyoba lagi masukin kepalanya ke air. Adit langsung bangun dan keluar dari sungai itu.
Ternyata dia memang benar-benar dengar suara teriakan wanita di air. Dia juga merasa suara itu familiar banget, tapi dia nggak tahu itu suara apa. Akhirnya karena sudah takut, Adit pun langsung pakai baju dan pergi lanjutin perjalanannya yang ngikutin jalan setapaknya yang emang terputus di sungai itu. Tapi di sungai itu semacam ada jembatan, tapi bukan jembatan persisnya, karena cuma sebatang pohon besar yang seolah digunakan warga untuk menyeberang sungai. Karena di seberang sungai jalan setapaknya masih berlanjut. Dia terus ngikutin jalannya, lalu gak lama kemudian Adit mulai tenang karena melihat ada asap. Dia pun coba nyari sumber asapnya, yang ternyata asapnya bersumber dari satu gubuk. Ternyata di sana ada seorang bapak-bapak petani yang sedang duduk di hadapan api. Adit coba samperin bapak-bapak petani itu, yang niatnya mau basa-basi dan nanya ke arah desanya. Tapi saat Adit nanya ke arah desa, bapak petani itu malah nawarin Adit makan siang. Jadi karena sebelumnya Adit sudah makan dan masih kenyang, dia nolak secara sopan ajakan bapak-bapak petani itu. Lalu bapak petani itu jawab yang buat Adit ini heran, karena dia bilang gini, "Ayolah makan, saya sudah siapkan makan untuk nak Adit." Adit heran, yang seolah-olah bapak petani udah menunggu dia, dan dia juga tahu nama Adit. Padahal sebelumnya Adit belum ngasih tahu namanya. Di sini Adit masih mikir, mungkin aja bapak-bapak petani itu juga sama kayak Pak Hajir, teman bapaknya dulu. Mungkin. Tapi tetap, itu benar-benar aneh, sangat aneh. Mau nanya pun dia nggak berani. Lalu bapak petani itu ngajak Adit masuk ke gubuknya untuk makan. Adit pun betapa kagetnya. Adit melihat makanan yang sudah disiapkan 2 porsi, yang benar-benar sudah siap di piring. Makanannya juga sedikit aneh, dengan situasi rumah gubuk yang berada di tengah-tengah hutan dan perkebunan. Tapi makanannya yang ada di dalam gubuk-gubuk bapak petani itu benar-benar makanan mewah, hingga lengkap dengan buah-buahannya seperti anggur, apel, dan jeruk. Makanan juga benar-benar enak hingga Adit pun benar-benar lahap makannya. Saat sedang makan, bapak petani itu tiba-tiba ngomong, yang buat Adit bingung karena sama sekali gak ngerti maksud perkataannya apa. Dia ngomong gini, "Bapakmu tidak menepati janjinya. Sekarang semua yang dimiliki bapakmu bukan milik kalian lagi." Adit benar-benar kebingungan. Maksudnya apa? Hingga Adit memberanikan diri untuk nanya maksudnya apa. Tapi bapak petani itu kembali ulangin ucapannya, "Bapakmu tidak menepati janjinya." Berulang kali bapak petani itu ulangi kalimat itu berkali-kali. Tapi Adit sama sekali gak ngerti. Akhirnya Adit pun gak berani nanya lagi. Dia hanya mengangguk-angguk yang seolah mengerti maksud dari bapak petani itu. Setelah selesai makan, bapak petani itu mempersilahkan Adit pulang ke desanya, yang katanya ikutin aja jalan setapak itu, nanti akan tiba di desa. Adit pun pamit dan lanjutin perjalanannya dengan mengikuti jalan setapak itu. Baru beberapa menit Adit jalan, dia langsung ingat situasi jalannya yang persis kayak kemarin dia lewatin dengan Pak Hajir. Dia terus jalan gak lama kemudian, yang saat itu sudah sore. Adit pun sampai di desa. Sampai di desa, Adit berpapasan dengan salah satu warga. Tapi saat warga itu melihat Adit, dia ketakutan benar-benar kayak ngelihat hantu. Yang akhirnya warga itu pun lari ketakutan. Gak lama kemudian, Adit ini didatangin dengan kerumunan warga yang semuanya histeris melihat Adit. Yang akhirnya dia dibawa ke rumah Pak Ustadz. Karena di desa itu biasanya kalau ada masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib, misalnya kayak kerasukan dan sebagainya, Ustadz itu selalu dipercaya warga untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Awalnya dia juga bingung. Tanpa basa-basi dia langsung dibawa warga ke rumah Pak Ustadz. Di sana Adit didudukan yang menjadi tontonan warga yang berkerumunan melihat Adit ini. Ternyata kenapa bisa warga membawa Adit ke rumah Ustadz? Ternyata Adit ini sudah hilang selama 2 tahun. Yang saat itu istrinya dan anaknya pun sudah balik ke kotanya, karena Adit tidak ditemukan. Jadi ceritanya, saat Adit ini pergi sendiri ke lahan kebunnya, dia ini gak kembali lagi, hingga dia dinyatakan hilang tersesat di hutan wilayah desa itu.
Karena itu keluarga Pak Hajir dan dibantu beberapa warga termasuk Pak Ustadz juga sudah mencari Adit hingga menelusuri hutan. Tapi hingga berminggu-minggu Adit gak ditemukan. Karena sudah lama berminggu-minggu Adit tidak ditemukan, istrinya seolah pasrah kalau Adit sudah gak ada. Hingga istrinya pun balik ke kotanya tanpa Adit. Hingga setelah 2 tahun Adit ini hilang, yang mana warga juga udah mulai lupa dengan kejadian itu. Tiba-tiba Adit ini kembali dengan keadaan segar, yang sama sekali gak terlihat kalau dia dalam keadaan kritis. Karena biasanya orang yang bertahan hidup di hutan atau tersesat di hutan pasti keadaannya sangat kritis. Tapi Adit benar-benar normal, layaknya orang yang baru pulang dari kebun. Tapi yang dirasakan Adit, kalau dia tersesat hanya seharian. Tapi betapa kagetnya Adit saat itu, saat dia sedang ada di rumah Pak Ustadz. Itu sudah berada di tahun 2006. Padahal saat dia ke lahan kebunnya itu di tahun 2004. Dengan penjelasan Adit, akhirnya Adit ini dibawa ke rumah Pak Hajir. Di sana Adit, Pak Hajir dan Pak Ustadz mau mencari tahu sebenarnya apa yang dialami Adit. Di situ juga Adit menceritakan secara rinci apa yang dialami. Sepertinya dia sadar tersesat, ketemu air terjun, hingga ketemu bapak-bapak tua yang digubuknya. Dengar soal air terjun, Pak Hajir dan Pak Ustadz langsung ingat soal satu hal, Pak Rudin, bapaknya Adit. Karena di desa mereka sebenarnya nggak ada air terjun, tapi di desa mereka ada air terjun yang persis seperti yang dilihat Adit. Tapi air terjun itu nggak kasat mata, cuma orang tertentu yang bisa melihatnya. Karena Adit sudah melihat air terjun itu, Pak Hajir terpaksa menceritakan soal Pak Rudin, yang sebenarnya Pak Hajir nggak mau menceritakan soal itu, karena itu memang aib. Dan Pak Hajir juga tahu kalau keluarganya Adit sudah berusaha menutupi soal itu selama berpuluh-puluh tahun. Tapi kali ini Pak Hajir terpaksa. Yang akhirnya Pak Hajir pun menceritakan, karena air terjun itu kuat hubungannya dengan almarhum Pak Rudin. Jadi, dulunya jauh sebelum Adit ada dan Pak Rudin masih menjadi warga desa itu, Pak Rudin emang dikenal dengan orang terkaya di desa. Pak Rudin juga dikenal sangat baik, dermawan yang sama sekali tidak sombong. Tapi Pak Rudin mendapatkan kekayaannya dengan cara yang salah, karena Pak Rudin melakukan pesugihan yang menumbalkan janin dari istrinya yang berusia lebih dari 6 bulan. Dan ini terjadinya di tahun 70-an. Menurut masyarakat juga, hal itu sudah beberapa kali dilakukan Pak Rudin, yang akhirnya pesugihan itu terbongkar yang semua masyarakat tahu dan resah karena itu. Soal air terjunnya, jadi setiap istrinya Pak Rudin keguguran. Beberapa hari sebelumnya istrinya selalu ngimpi dan ngidam air terjun, yang awalnya itu seolah penanda akan terjadinya keguguran. Dan sehari sebelum istrinya keguguran, Pak Rudin selalu pergi dan tidak berada di rumah. Tapi ada beberapa masyarakat desa yang bisa melihat ada aura lain yang berbentuk air terjun di wujudnya Pak Rudin. Masyarakat yang bisa melihat air terjun itu memang ada yang berada di hutan. Pak Rudin telah mempersembahkan janin bernyawa dari istrinya ke air terjun itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Hingga akhirnya semua masyarakat desa tahu, dan keluarga Pak Rudin disudutkan oleh kebanyakan warga. Hingga akhirnya Pak Rudin menghentikan persekutuannya dengan jin. Tapi menghentikan persekutuan agak segampang itu, karena yang awalnya jin yang sebagai sekutunya saat itu berubah yang menjadi musuhnya. Karena setelah itu Pak Rudin mulai diserang penyakit-penyakit aneh, dan itu terjadinya saat Adit baru lahir. Karena itu Pak Rudin pindah dan kabur dari desa itu ke sebuah kota kecil, di mana Adit ini dibesarkan. Hingga setelah lama menahan sakit yang tidak pernah sembuh, yang saat itulah sudah menatap di kota, Pak Rudin meninggal karena penyakit misterius itu. Karena penyakitnya tidak pernah terdeteksi secara medis. Di sini Adit akhirnya ngerti kenapa ibunya selalu merahasiakan soal itu, dan kenapa ibunya selalu melarang keras untuk Adit menginjakan kakinya di desa itu, dan kenapa keluarganya lebih memilih hidup miskin di kota.
Sedangkan di desa keluarganya memiliki banyak aset kekayaan. Satu hal lagi, soal pertemuan Adit dengan bapak-bapak petani itu, yang mana bapak petani itu berkali-kali mengatakan, bapakmu tidak menepati janjinya. Sekarang yang dimiliki bapakmu bukanlah milik kalian lagi. Akhirnya Adit ngerti, maksud dari bapak-bapak tua itu yang diyakini itu bukan manusia, tapi sebangsa jin. Yang mungkin jin tempat almarhum Pak Rudin melakukan pesugihan. Dan diyakini juga jin itulah yang membuat Adit ini tersesat, yang ternyata dia telah hilang selama 2 tahun lamanya. Benar-benar suatu kejadian yang aneh dan mengerikan apa yang dialami Adit, terutama saat dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dan begitulah akhir cerita dari sebuah cerita horor dengan judul Hilang. Semoga dari cerita di atas kita bisa mengambil hikmahnya. Dan dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.